Jadi pada hari ini kita akan melakukan trip dari Jakarta ke Solo dengan menggunakan salah satu bis termewah di rutenya, yaitu PO Raya. Jadi kita ke sana pakai ojek online motor. Sebelumnya sempat khawatir juga hujan deras karena kita pakai motor ya. Jadi kita berangkat dari arah Ciputat dan kita melihat jalan di Ciputat ini benar-benar kalau udah jam pulang kerja macetnya bukan main. Apalagi nih cuacanya cukup mendung dan sebentar lagi kayaknya akan turun hujan. Di sebelah ini adalah Terminal Lebak Bulus, sekitar 200 meter sebelum Terminal Pondok Pinang dan terdapat MRT Lebak Bulus. Dan akhirnya kita tiba juga di Terminal Pondok Pinang tepat waktu dan belum sampai turun hujan. Inilah suasana terminal pada sore hari, memang ramai banget karena sekarang itu hari Jumat. Ini adalah bus yang akan kita naiki hari ini dengan kelas super top. Bus ini start mulai dari Ciledug, mungkin dari jam 4:30 dan akan diberangkatkan lagi dari Pondok Pinang pada pukul 18.30. Bus ini menggunakan sasis Mercedes-Benz OH1626 dengan air suspension. Untuk bodi menggunakan SR2 HD Prime dari karoseri Laksana. Untuk pembelian tiket bus ini bisa menggunakan online travel agent seperti Redbus atau bisa menghubungi nomor agennya. Untuk nomor nanti saya cantumkan di kolom deskripsi. Keberangkatan bus raya dari Pondok Pinang ada 2 unit ya. Yang kita naiki adalah kelas super top dan unit yang lain adalah kelas eksekutif 28. Nah ini ya yang unit yang satunya. Jadi bedanya eksekutif 28 yaitu sesuai namanya dia berisikan 28 tempat duduk. Sedangkan untuk super top yang kita naiki ini normalnya cuma 18 seat. Selain itu konfigurasinya kalau eksekutif 28 itu 22, sedangkan super top itu konfigurasinya 21. Kurang lebih untuk seatnya seperti ini. Untuk kelas non AC sekarang itu sudah tidak tersedia ya. Untuk harga dari Jakarta ke Solo didapat dengan harga 370 untuk super top dan 285 untuk kelas eksekutif 28. Nanti kita lihat dari Jakarta ke Solo dengan harga segitu kita dapat fasilitas apa saja ya. Oh iya, untuk rutenya nanti akan melewati full tol sejauh 500 km dari Jakarta sampai Semarang, dan kemudian dari Semarang itu ke Solo nanti melewati jalan nasional. Sebelumnya kita lihat-lihat dulu bus apa aja yang ada di Pondok Pinang. Nah ini nih sebenarnya kita sebetulnya mau naik bis keluaran PO Semeru Trans ini dengan tujuan akhir Yogyakarta. Bus ini menggunakan bodi terbaru dari Adiputro yaitu Jetbus 5. Bus ini memiliki kelas sleeper atas bawah Dream Coach dengan mesin Mercedes-Benz OH1626 yang sudah bersertifikasi Euro 4. Gak lama lagi, langsung diberangkatkan menuju Yogyakarta. Mudah-mudahan ya kita bisa naik bis ini ya. Gak lama kemudian langsung turun hujan. Ya sudahlah, kita naik saja ke dalam. Jadi ini kursi untuk kelas super top
Ini sih bukan kursi ya, ini bisa dibilang sofa. Karena pas kita duduk itu benar-benar kursinya bikin males banget untuk kita ngapa-ngapain lagi. Untuk kursinya kurang lebih seperti ini. Kalau nggak salah kursi ini pernah dipakai oleh Garuda Indonesia untuk bisnis kelasnya. Makanya ini kursinya enak parah. Di sini juga disediakan sejenis leg rest dan sandaran tangan. Di bagian kepala juga terdapat bantal di sofanya dan menurut saya lumayan enak dibuat sender. Dan ini adalah tampak kursi super top raya. Sebelum berangkat kita diberikan snack terlebih dahulu. Dan akhirnya kita diberangkatkan tepat pukul 18.30. Jadi ini penumpangnya hari ini full ya, karena hari ini itu hari Jumat. Dan banyak pekerja-pekerja yang mudik atau pulang kampung. Kita nikmati saja perjalanan ini dengan disambut dengan macetnya Jakarta di waktu peak hour. Nah, ditambah dengan hujan merata di sekitaran Jakarta, ini menambah kemacetan lalu lintas di jalan tol. Kita exit Bambu Apus untuk menaiki satu penumpang dari Agen. Dan nggak lama langsung digas lagi. Ini menjadi pemberhentian terakhir kita sebelum masuk ke rumah makan. Setelah 1,5 jam kemudian, akhirnya kita masuk ke dalam tol Jakarta Cikampek. Ini adalah tempat makan untuk bis ini, namanya Marconi Restoran. Jadi kalau di peta ini masih butuh 1,5 jam lagi untuk sampai ke sana. Dan di sekitaran Karawang itu hujannya makin deras, tapi ini benar-benar nikmat banget ya, kita nikmati banget naik bus hujan-hujan malam hari dan di seat paling depan. Ditambah lagi duduk di kursi sofa, nikmat Tuhan, mana lagi yang kamu dustakan. Dan akhirnya jam setengah 10 kita sampai juga di gerbang tol Subang untuk melakukan servis makan malam di restoran Marconi. Tempat servis makannya itu kurang lebih 3 menit dari gerbang tol, jadi nggak terlalu jauh lah.
Gak lama kemudian bis yang kita naiki sudah tiba di rumah makan Marconi. Jadi di sini ada berbagai menu yang bisa dipilih. Salah satunya ada nasi rames. Nah, di sini ada sop, ada bihun, tahu dan ayam goreng. Lalu ada nasi goreng, bakso, soto. Dan pengalaman saya ini lebih beragam ya dibandingkan pas saya naik raya sebelumnya. Nah, di sana kelihatan kan ada nasi goreng, soto ayam, bakso. Nah, karena lagi hujan, kita pesen yang seger-seger, yaitu kita pesen bakso. Oh iya. Nah, ini dia menu yang menemani saya saat hujan di malam hari. Nasi plus bakso sapi plus teh manis hangat. Dan ini adalah suasana rumah makan pada malam hari. Lumayan rame ya, karena di sini nggak cuma PO Raya doang yang mampir di sini. Dan makanan kita akhirnya habis. Untuk rasa lumayan enak, gurih. Untuk sambelnya agak pedes sih. Jadi ambil dikit doang, takut sakit perut. Di sini terdapat fasilitas musola dan toilet. Dan selain raya di sini ada servis makan Gunung Mulia, Santoso, Nusantara, dan Bima Saktia. Dan sudah waktunya kita masuk ke dalam bis. Ini adalah tampak dari kabin sasis bis Mercedes-Benz OH1626. Jadi transmisinya manual. Nah, dan ini adalah tempat duduk saya di nomor 2. Jadi bagi teman-teman yang ingin menikmati pemandangan depan, itu rekomendasi nomor 2 untuk pemesanan. Nah, kita bahas lagi ya untuk fasilitas di dalam. Ini ada bantal tebel banget ini, dan tak lupa fasilitas selimut. Ini wangi karena ini baru dicuci sini, karena masih wangi banget. Dan ini kita lupa ya, kita review dulu dalam snacknya ada apa aja. Di sini ada air mineral, wafer, coklat, kacang, dan juga ada tisu basah. Bus akhirnya diberangkatkan kembali pada pukul 12 kurang. Jadi sekitar 2 jam kita di rumah makan ini.
Loh kok bisa lama? Nah tadi jadi ada sedikit trouble di bagian mesin bisnya, tapi nggak tahu ya di bagian mananya. Tapi soalnya cuma dengar dikit sih dari krunya, dan kondisinya hujan deras banget. Dan mau nggak mau karena hujan dan ini urgent ya, mau nggak mau harus dibenerin dulu dengan kondisi basah kuyup. Salut banget sih untuk perjuangan kru dan teknisi PO Raya. Semoga selalu sehat terus ya Pak. Karena sudah kenyang dan larut malam, mata sudah mulai ngantuk saatnya tidur. Ya nih bangun-bangun sudah sampai di gerbang tol Kali Kangkung. Jadi untuk kekedapan suara itu kedap banget sih di dalam. Suara di luar tuh minim, masuk ke dalam kabin. Jadi emang di sini cocok banget untuk istirahat. Jadi bangun-bangun kita keluar di gerbang tol Banyumanik. Jadi setelah sampai Semarang ini bis ini keluar tol melewati jalan nasional karena ingin menurunkan penumpang di Salatiga, Boyolali dan sekitarnya. Dan ini ketemu pelari lintas timur Sugeng Rahayu. Wah ini sih susah ini disalipnya.
Tugu. Akhirnya kita tiba juga di tujuan akhir Terminal Tirtonadi. Walaupun tadi ada trouble sedikit sih, tapi overall perjalanan sangat nyaman. Terminal Solo, terminal Solo, terminal. Solo, Solo. Menurut saya ini bagi teman-teman yang ingin pergi ke Solo, Goyang terminal. rekomendasi banget sih untuk naik bis ini karena kenyamanannya tuh luar biasa. Kursi kayak sofa, AC-nya dingin, kedap suara, ini pokoknya bener-bener pol. Sekali seumur hidup kalian harus coba bis ini. Dan berakhirlah perjalanan dari saya pada episode ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terus support channel baru ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Terminal Solo, terminal. Pak, matur nuwun, Pak. Ya, ya.